Mas Silin, oke. Oke, mulai. Udah ada komandan tuh, ada Pak Sony. Ya, Wah, Ustaz Alvin siap silakan. ya. Anu tadi kira-kira lambat tadi. Itu dari Jakarta Oke, ada oke, itu Ustadz Imron Baihaqi, ada mungkin mamanya Iskariman ya. Iya, ada. Ayahnya. Ya, Ada. assalamualaikum. Alhamdulillah, selamat gabung. Ya, waalaikumsalam. Dari Jogja juga ada nih, dari Jogja. Oh, ada Pak Yono. Ya, Kang Mimi ya. Sehat ya? Alhamdulillah Kang Mimi. Hai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Kak Mimi, Bu Beta, selamat bergabung juga. Ini semua ada salam dari Bu Nita. Jadi dia monitor saja. Masih nyuci piring. Waalaikumsalam. Sedang jadi chef ya Ustadz Sony Bunita. Iya. Tapi berdua nanti kita mantau. Oh, Siap. oke. Salam. Oke ya. Saya dari Silakan Jogja Ustaz. ini. Fadol. Saya dari Jogja ini. Ini dari Aceh. Ketemu di Kuala Lumpur. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kajian MDMC Malaysia yang ketiga, kita bisa mengundang yang terhormat Al-Fadil Dr. Ismail Arifin, penasihat PCIM Malaysia dan juga mantan Ketua Umum PCIM yang kedua. Dan bersama kita sekarang alhamdulillah dari Segambut, bisa ya? Ya. Dari mana? Dari Segambut. Segambut. Live dari Segambut. Ya. Segambut City. Ya, Segambut City ya. Tadi nama Duta Mas Roja. Oke. Ya, Ustaz Arifin, ini kebetulan topik antum ini berkaitan dengan yang dibahas pada kajian kedua oleh Ustadz Agus Taufikur Rahman. Dan hari ini topiknya adalah konsep beribadah dalam Islam dalam mensiasati pandemi COVID-19, di mana pemerintah dengan resmi dan juga pemerintah Malaysia dan Indonesia dengan resmi mengajak para muslimin untuk tetap tinggal di rumah dan dengan itu tidak bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah baik 5 waktu maupun Jumat dan juga sholat sunnah taraweh dan juga i'tikaf di masjid. Selama ini pendapat ini keputusan ini memecah dua pendapat, yaitu yang pertama tunduk dan patuh samina wa ata'na dari pemerintah, yang kedua ngeyel ya, menilai bahwa keputusan itu menghalangi umat Islam untuk beribadah. Jadi mungkin dalam kesempatan ini Ustaz Arifin bisa menjelaskan konsep ibadah yang berhubungan langsung dengan ketaatan kepada pemerintah setempat, dan seperti yang saya utarakan di hari Ahad yang lalu dan sekarang mungkin kita bisa jabarkan dengan lebih luas. Tafadhol Ustaz Arifin. Kepada Ustaz Zulfan, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Wah, menghilang Ustaz. Arifin ada gangguan sebentar. Karena lebih banyak peluang ibadah kita dapatkan dan tidak banyak peluang dosa kita lakukan. Karena nikmat, karena lebih banyak peluang ibadah dilakukan dan tidak banyak peluang dosa. Nggak ada peluang dosa memang. Kenapa? Nggak kumpul orang, nggak ngumpat orang, nggak segala macam, nggak ada tempat maksiat, baik pandangan, penglihatan, dikurangi total. Malah bagi kita ini kesempatan ibadah, full ibadah. Biasanya nggak full ibadah. Kita mungkin full ibadah, tapi minusnya tahu-tahu ngomongin orang di jalan, di taraweh.
Tapi biasanya mungkin ngomong orang di kantor, jumpa orang macam-macam. Enggak full ibadah. Hari ini kita dapat kesempatan untuk beribadah kepada Allah di bulan yang mulia dengan full. Kata full apa? Karena memang kita tinggal ibadah. Ya. Soalnya kalau kita yang cari sendiri peluang untuk cari dosa itu kerja sendiri, bukan terpaksa berdosa. Karena kita banyak terpaksa berdosa. Yang orang jalan-jalan terpaksa berdosa. Jadi kadang-kadang dosa yang dipaksakan. Jadi ini konsep pertama. Maka kita bersyukur Allah takdirkan Ramadan kita tahun ini Ramadan yang betul-betul lain, berbeda, sehingga yang mau ingin dapatkan kenikmatan ibadah dapat betul-betul ibadah. Hanya mungkin sekarang kita ingin harus merubah pertama paradigma ibadah, konsep ibadah dan paradigma ibadah yang selama ini terjadi dalam diri kita hari ini. Karena ibadah itu dari bahasa daripada abida ya'budu ibadatan. Abida menyembah Allah. Ya'budu ibadah penyembahan kepada Allah. Kalimat penyembahan kepada Allah itu tujuan hidup kita. Nah, itulah yang Allah jadikan kita menjadi ibadah total kepada Allah. Maka wa ma khalaq dalam surah Az-Zumar Az-Zuriyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada aku. Tengok. Ya'budun. Karena wa ma khalaqtul jinna, tidak ada apapun yang kecuali hanya ibadah. Maka ibadah itu menjadi seluruh sistem kehidupan. Apalagi kalau kita dalam surat Al-Fatihah kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau aku menyembah, kami menyembah ya Allah, kepada engkau kami minta tolong. Selama ini betul adalah menyembah Allah dengan full dalam semua sistem. Apalagi kalau kita baca kepada misalnya kita melihat bahwasanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bayangkan. Berarti kan salatku, inna sholati sungguh salatku, wa nusuki, dan nusuk itu apapun perbuatan selain sholat. Karena nasaka itu berjalan, mansak itu perjalanan, gerakan, apapun pergerakan selain sholat itu nusuk. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sejak aku lahir, wa mamati sampai aku mati, lillahi rabbil alamin. Itu memang sebagai tujuan kita hidup. Dan itu harus kita lakukan setiap saat. Karena wa mahyaya wa mamati. Dalam semua aktivitas. Maka tadi, inna sholati wa nusuki. Itulah kita berbeda dengan agama lain. Dalam worldview agama lain, ibadah bersifat ritual. Dalam worldview Islam, ibadah itu totalitas. Seluruh kegiatan, seluruh sikap, sampai kepada hati, perbuatan, ucapan, pikiran, itu ibadah. Maka sangat baik kalau kita mengkaji dalam kitabnya Madarijus Salikin, Ibnul Qayyim, itu 3 jilid besar itu hanya sebetulnya menjabarkan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Qayyim memberikan ibadah itu dalam semua sistem. Karena kalau kata Ibnu Taimiyah, apa itu ibadah? Ismun jami', nama untuk yang kepada mengumpulkan semuanya, di kulli mahibbullah wa yardahu, apa saja yang dilakukan karena cinta kepada Allah dan mencari ridha Allah, minal aqwal wal a'mal al batinah wal zahirah. Jadi Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ibadah mengatakan, apa itu ibadah? Ismun jami', nama yang mencakupi segala perbuatan, perkataan, batin dan zahir untuk mencapai ridha Allah. Tengok, bayangkan. Itulah ibadah. Jadi hari ini kita kan kadang aku nggak ibadah nih, nggak ke masjid. Padahal rumah juga banyak tempat ibadah. Berpikir ibadah, membaca ibadah. Itu konsep ibadah.
Nah, kita Allah jadikan dalam surah Al-Baqarah 21, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Memang kita semua manusia, sembahlah Tuhan kamu menjadikan kamu alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, untuk kamu bertakwa. Jadi ibadah tujuannya takwa. Takwa itu adalah sama dengan ibadah tadi, melakukannya kan apa? Melakukan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah dalam semua sikap hidup. Jadi orang yang menjaga dirinya semuanya menjadi orang yang bertakwa. Takwa dalam dirinya, takwa dalam sosial, takwa dalam ekonomi, takwa dalam rumah tangga, takwa dalam pergaulan, takwa dalam perkataan, takwa semua sistem takwa. Akhir ibadah jalannya, goalnya takwa. Itu konsepnya. Tingkatnya takwa sebetulnya. Maka bagaimana ibadah? Apa alasan pertama ibadah? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dalam surah Al-Baqarah. Kamu tidak diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin. Berarti ibadah itu melakukan sesuatu perintah Allah, meninggalkan larangan Allah hanya dengan satu tujuan, lillahi ta'ala. Ikhlas kepada Allah. Apapun perbuatan yang kita lakukan, selama perbuatan tersebut adalah perintah Allah, untuk meninggalkan larangan Allah, tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah dengan penuh keikhlasan, itu ibadah. Jangan sampai kita melakukannya bukan karena perintah Allah. Karena lawan daripada ikut perintah Allah adalah ikut karena hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Apakah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Tengok. Saya berbuat karena keinginan saya, bukan karena perintah Allah, bukan ibadah. Saya berbuat karena perintah Allah, itu ibadah. Walaupun yang dilakukan itu ibadah ritual, nawaitu kemana? Ini konsep ibadah sangat penting. Pertama di nawaitunya, di niatnya lillahi ta'ala. Kemudian skopnya mencakup semua perbuatan. Apapun perbuatan tersebut. Maka dalam kitab Madarij Salikin, Ibnu Qayyim mengatakan, banyak pembagian ibadah sebetulnya. Ada ibadah am, ada ibadah khas. Pertama ibadah am. Maka ada ibadah lagi pun ibadah kauni. Alam pun beribadah. Alam ini beribadah. Itu namanya ibadah kauni. Selain manusia beribadah, alam pun beribadah sebetulnya. Karena alam itu semua bergerak karena perintah Allah. Jadi ibadah alam itu karena semua gerakan apapun di alam ini tidak pernah terjadi kecuali hanya dengan perintah Allah, dan mereka melakukannya karena yang perintah Allah SWT sebetulnya. Maka itu konsep kepada alam. Sedangkan kepada manusia, semua apapun yang manusia lakukan dalam arti mengamalkan perintah Tuhan, meninggalkan larangannya, itu semua ibadah. Yang mana semua ibadah tadi, dia harus banyak cara. Kata Ibnu Qayyim, ada ibadatul qalbi. Ibadah hati. Ibadah hati. Kenapa? Ada perintah kita macam ikhlas, tawakal, mahabbah, cinta kepada Allah, sabar, ketundukan, ketakutan kepada sisa Allah, warraja, itu ibadah hati. Dan juga ibadah hati, riya, itu malah melanggar ibadah. Lawan daripada ibadah adalah kemungkaran. Maka ibadah hati adalah tadi kalau dia kata bilang adalah ikhlas, maka lawannya adalah riya. Riya adalah kemungkaran hati. Riya, kesombongan, misalnya. Gurur misalnya, itu semuanya melanggar pada ibadah Allah. Jadi ibadah hati juga ada, kemungkaran hati juga ada. Itu konsep ibadah hati. Jadi maka sabar itulah ibadah hati sebetulnya. Maka karena ibadah itu dapat dengan bil qalbi, kata Ibnu Qayyim, bil qalbi wal lisan wal jawarih, dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Semua dari ibadah sebetulnya. Kayak ibadah hati contoh macam tadi. Kemudian maka ibadah qalbi, malah kalau kata Ibnu Qayyim, ibadatul qalbi qoblal jawarih. Ibadah hati sebelum beribadah
anggota badan. Kenapa? Karena ikhlas ibadah hati. Kalau nggak ikhlas, nilai ibadahnya hilang. Tawakal ibadah hati. Ini konsep ibadah. Ibadah lisan. An-nutqu bi syahadatain misalnya. Wa tilawatil Quran, wa zikru, wa tasbih. Itu semua ibadah hati. Wal kalam at-tayyib, ibadah kalimat yang baik, berzikir, bertasbih, membaca Quran. Itu semua ibadah lisan. Ucapan yang baik, ibadah lisan. Kebalikannya, apa badan ibadah kemungkaran? Apa kemungkaran lisan? Ya, menipu, kemungkaran lisan. Syahadatuz zur, saksi palsu, ada kemungkaran lisan. Jadi lawan ibadah kemungkaran. Dari lisan, berapa banyak ibadah lisan? Maka kalau kita bercakap yang baik kepada keluarga, dapat ibadah. Kita bercakap yang baik kepada orang, dapat ibadah, itu ibadah lisan. Karena malah diam punya pun kita tuh boleh ibadah. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita diam. Kul khairan auliyasmut, katakan yang baik atau Anda diam. Kalau nggak baik, diam. Diam itu ibadah. Diam itu ibadah. Kalau kita bicara malah dosa. Bicara yang baik ibadah. Kalau kata macam yang berkata, kalau Anda sedang berbicara dan ada perasaan di hati Anda riak, maka diamlah Anda. Kalau Anda diam, di hati Anda ada perasaan riak dengan diam, bicaralah Anda yang baik. Jadi kita harus tahu semua hanya dua peluang, ibadah atau kemungkaran, taat atau ingkar kepada Tuhan. Nggak ada lain sebetulnya. Kemudian kata Imam Jauzi lagi, bahwasanya orang ibadah jawarih. Ibadah jawarih tadi bisa dengan as-sam'u wal basaru, az-zauqu wasyammu biliyat birijul. Pendengaran, ibadah pendengaran, ibadah penglihatan, ibadah merasakan, ibadah penciuman, ibadah dengan kaki, ibadah dengan tangan. Ibadah itu semua ibadah. Mendengar yang suatu yang dihalal didengar, itu ibadah. Mendengar yang tidak baik, itu namanya bukan ibadah, kemungkaran dalam pendengaran. Melihat satu yang baik, karena as-sama basar ibadah semua tadi, baik hati semua ada hukumnya. Bisa jadi halal, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah, bisa jadi misalnya, bisa jadi sunnah. Tergantung nilai hukum. Misalnya tadi kita membaca Quran, mengucap syahadat ibadah wajib dalam lisan. Baca Quran juga wajib dalam lisan. Jadi cakap yang baik itu menjadi sunnah sebetulnya. Jadi ini konsep yang cakap yang nilai penting. Jadi itu ada hukum semuanya. Sekian banyak nilai ibadah tadi sebetulnya yang kita lakukan di kondisi dunia kita. Karena nikmat Islam itu banyak ibadah. Beda pendengaran. Melihat yang baik ibadah. Tidak mencegah daripada melihat yang baik. Sekarang melihat yang buruk menjadi haram. Melihat yang baik jadi ibadah. Menahan diri daripada melihat yang buruk itu juga ibadah. Karena dalam ibadah tadi kita bilang imtisalu bi awamirihi wa tibau nawahihi. Mengikuti perintah Tuhan, meninggalkan larangan Tuhan. Meninggalkan larangan Tuhan itu nilainya malah dalam Islam itu lebih tinggi daripada melakukan ibadah. Bayangkan. Jadi kalau kita lihat bahwasanya dalam Islam, konsep Islam itu mencegah hawa nafsu daripada berbuat yang tidak baik, sebetulnya itu nilainya sangat tinggi. Kenapa? Karena kita menekan perasaan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan itu menekan itu ibadah. Nanti kita akan sampai kepada kenapa larangan tidak ke masjid itu ibadah. Tidak ke masjid ibadah. Karena ke masjid ibadah pada waktu lain. Pada waktu ini ke masjid jadi tidak ibadah karena membahayakan, jadi ibadah. Kita akan konsep sama dulu. Nanti kita bicara maka pendengaran, penglihatan, perasaan, kaki berjalan ke masjid ibadah. Tapi sekarang kalau ada larangan berjalan ke masjid, bukan ibadah namanya. Kenapa? Malah ada ego. Itu kita bilang hari ini ada egoisme beribadah. Egoisme beribadah. Dan ini merata, baik di dunia Islam maupun dunia Barat. Di Amerika kebanyakan yang kena virus COVID adalah orang-orang gereja yang semangat ke gereja. Dia bilang kan darah saya darah Yesus, nggak akan kena penyakit.
tetap dia ke gereja, kena dia akhirnya. Itu egoisme beribadah. Jadi ini pemahaman agama yang sangat berat dikatakan. Kenapa? Salah memahami agama. Karena dia keyakinan dan asbab itu dia tidak seimbang. Keyakinan dan syariat tidak seimbang. Dia yakin Tuhan Maha Kuasa, tapi secara syariat dia tidak ikut perintah Tuhan. Ini konsep yang sangat nanti katakan kita bahas dengan karena fatwa macam itu sebetulnya. Jadi konsep ibadah sangat luas, baik ibadah perasaan, baik pendengaran segala macam. Maka pada waktu keluarnya fatwa misalnya, yang mengatakan dengan berapa dalil yang sangat banyak. Bagi saya kan dalil sangat banyak fatwa tentang itu, bukan hanya 1-2 dalil sebetulnya. Dalil itu dalil yang sangat kuat dan sangat banyak terhadap tidak bolehnya untuk keluar rumah menjaga. Kenapa? Pertama, apa itu virus COVID? Virus COVID, virus yang kita tidak nampak. Satu yang tidak nampak. Yang lebih parah lagi bukan tidak nampak. Kita tidak akan tahu kita sudah terkena, tidak terkena sebelum berapa waktu lamanya, misalnya 2 minggu baru ada gejala. Pertama tidak nampak satu bab. Bukan nggak nampak. Gejalanya pun tidak dapat dipantau sebelum terjadi. Sedangkan dia sudah kena. Berarti virus ini kan boleh semua orang kita katakan hari ini. Semua orang tuh ada kemungkinan terkena virus. Kecuali yang tidak kena. Jadi bukan semuanya tidak kena, kecuali yang kena. Bukan. Semua orang ada kemungkinan terkena virus corona. Karena dia nggak tahu. Itu alasan hukumnya. Jadi pada semuanya dulu. Baru kalau tidak ada corona, baru katakan bahwasanya baru ada terbukti. Dibuktikan tidak ada. Sebelum tidak bukti, sebelum ada pembuktian, berarti semua ada kemungkinan. Karena semua ada kemungkinan. Sedangkan pengobatan sebagaimana kata dokter kemarin itu untuk pengajian kita yang kita gambar itu, orang itu tidak tahu dia kena tidak kena. Jadi bagaimana kita untuk menghalangi? Obat belum ada. Yang ada hanya mengurangi terkena yang ada sebetulnya. Berarti caranya apa? Melakukan sebuah pengawalan gerakan. Hadis mengatakan misalnya daripada Abdurrahman bin Auf, Anna Rasulullah SAW, "Idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Kalau kamu mendengar virus terjadi di suatu tempat, ta'un terjadi di suatu tempat atau negeri, dan kamu berada pada tempat tersebut, maka kamu tidak boleh keluar. Kalau kamu tidak di situ, kamu tidak boleh masuk. Ini apa? Ini sunnah lockdown. Ini sunnah lockdown. Keluar nggak boleh, masuk nggak boleh. Itu lockdown. Ya? Berarti perintah Quran, hadis mengatakan kalau ada penyakit, hukumnya lockdown. Satu. Kemudian hadis yang lain misalnya, la yuridu mumarid ala musih. Hadis Muslim. Tidak boleh dicampur orang yang sakit dengan orang yang sehat. Walaupun itu harusnya kepada unta sebetulnya. Waktu itu hadis Muslim. Ini apa sunnah apa? Ini sunnah physical distancing. Tidak boleh berkumpul. Tidak boleh kena. Karena waktu kita orang tidak ke masjid kan tidak boleh berkumpul sebetulnya konsep ini. Karena memang apalagi dalam hadis yang lain Bukhari lebih sahih, lebih kuat. Wa firra minal majzum kama tafirru minal asad. Larilah kamu daripada penyakit menular sebagaimana kamu lari daripada singa. Ya, coba. Lari daripada singa gimana kalau ada singa gimana kira-kira? Ini perintah ya. Malah firru, amar. Perintah itu. Larilah kamu. Oleh sebab itu dengan landasan yang begitu kuat sebetulnya, apalagi dengan landasan hadis lain misalnya la darara wala dirara. Karena hadis yang dimaksud la dirara, tidak boleh seorang itu berbuat yang bahaya, wala darara, tidak boleh membahayakan. Ibnu Majah yang jaga akidah usul fikih. Jadi kalau kita masuk kemungkinan akan menjadikan suatu mudarat kepada orang lain. Maka hukumnya tidak boleh kita keluar. Berarti tidak keluarnya kita dari rumah mengikuti perintah Rasul. Ibadah bukan. Tidak keluar ke rumah daripada rumah karena ingin kecuali hal tertentu.
mengikuti perintah Rasul tadi, lari daripada penyakit mati singa, atau jangan campur antara yang sakit dengan yang sehat. Berarti kita itu sunnah mengikuti perintah Rasul dan hukumnya wajib. Maka sebenarnya itu hampir saja sebetulnya Perlis mengeluarkan fatwa haram keluar rumah. Tapi nggak jadi itu. Karena tadi mengingat hal yang macam ini sebetulnya sangat bahaya. Apalagi dengan Al-Quran Al-Baqarah 195, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Kalau kita masuk ke masjid, kemungkinan ada yang terpapar, kita akan mencampakkan kebinasaan tidak. Jadi hukumnya begitu kuat sebetulnya, dan dalam konsep Islam agama adalah kemudahan. La yuridu bikumul usra, yuridu bikumul usra wa yuridu bikumul usra. Al-Baqarah 185. Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kamu, Allah ingin kemudahan. Jadi alasan dibuat oleh fatwa MUI dan semua bukannya MUI ya, fatwa MUI Indonesia, fatwa Malaysia, fatwa Saudi, fatwa Azhar, fatwa daripada United Arab. Hampir semua yang punya institusi fatwa mengatakan bahwasanya untuk kondisi hari ini tidak ada salat jamaah, tidak ada ke masjid untuk menghindari hal-hal seperti ini semuanya. Walaupun ada 1-2 individu ulama ya, saya nggak bikin fatwa, yang mengatakan tidak apa-apa, kita ini yakin sama Tuhan. Atau ini tidak ada, tapi tidak ada institusi, yang ada individu ulama. Ingat, individu ulama tidak menjadi hukum dalam Islam. Yang jadi hukum adalah institusi ulama, namanya fatwa. Dan kalaupun ada individu ulama yang tidak setuju dengan fatwa, tengok ya, sebagai orang awam hanya ikut fatwa, tidak boleh ikut individu ulama. Individu ulama untuk dirinya sendiri. Contoh misalnya, saya nampak bulan, pemerintah belum nampak bulan, saya bayar puasa sendiri, nggak apa-apa. Tapi saya tidak boleh mempengaruhi orang lain untuk ikut saya. Kalau dia sebagai individu ulama, karena ada institusi ulama. Islam itu agama kelembagaan, agama institusional. Bagi Indonesia, baik Indonesianya, fatwa Muhammadiyah, fatwa NU, fatwa Persis, semuanya sama. Masalah COVID. Jadi sebetulnya yang aneh saya, kalau ada umat hari ini yang tidak ikut fatwa ini, umat siapa itu sebetulnya? NU dah ada, Muhammadiyah ada, yang ada umat degil sebenarnya. Karena ngeyel, kenapa? Ini akibat adalah pemahaman agama secara liberal. Jadi liberal itulah menghilangkan institusi. Institusi nggak dianggap, fatwa tidak dianggap. Itu namanya pemahaman liberal, menghilangkan institusi. Ada pendapat ulama, ada yang mengatakan kemarin itu ulama seperti Habib Umar mengatakan tidak perlu kita takut dengan ini. Tapi sayangnya video itu beredar di mana-mana tanpa klarifikasi. Setelah diklarifikasi oleh muridnya kepada Habib Umar, itu adalah video yang berlaku untuk di tempat Habib Umar di Yaman itu masih zona hijau, tapi pemerintah tidak membolehkan sembahyang jamaah. Padahal belum ada apa-apa, zona hijau. Maka itu zona hijau belum, tapi kalau zona merah. Dan fatwa MUI sendiri sebetulnya, saya bacakan fatwa MUI ya, fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Misalnya, ada beberapa pendapat, ada beberapa nomor 3, tuntutan hukum nomor 3. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketahuan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikan dengan sholat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah 5 waktu dan tarawih dan id di masjid tersebut. Kondisi tempat yang paling tinggi kawasannya. Kondisi potensi yang penularannya rendah, berdasarkan kepada pihak yang berwenang, maka tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa, wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID. Itu tidak ada masalah sebetulnya. Tapi asal ada, memang sudah yakin tidak ada apa-apa masalahnya. Tapi kalau misal suatu tempat yang memang tidak terkendali dan itu kawasan umat Islam, maka tidak boleh menjalankan sholat Jumat di kawasan tersebut. Maka jadi fatwa MUI itu sangat bijak. Hanya saya sayangkan, saya sudah ngomong di beberapa tempat, saya sayangkan di Indonesia itu kalau ada fatwa, tidak pernah ada sosialisasi fatwa. Saya sayangkan. Di Malaysia ini kalau ada fatwa,
semua ustadz akan dikumpulkan biasanya di satu tempat. Majelis Jabatan Fatwa Mufti akan memberikan penjelasan tentang fatwa tadi secara lengkap. Kemudian semua masjid diberikan semua naskah fatwanya sehingga semua orang paham apa isi fatwa. Nah, di Indonesia saya sangat sayangkan fatwa itu hanya dibaca melalui media dan tidak ada media yang mengutip fatwa secara lengkap. Sayangkan tidak ada media yang mengutip fatwa secara lengkap, utuh, dengan konsideransinya, dengan hukum fatwanya semuanya. Tidak ada. Maka akhirnya banyak orang salah paham terhadap fatwa. Padahal harusnya fatwa itu dipahami secara detail. Karena ini bicara hukum. Salah memahami akan salah akibatnya sebetulnya. Maka saya pernah sarankan kepada MUI di Indonesia supaya ada majelis penjelasan fatwa dari pusat sampai daerah, semua orang yang paham. Ini, maka bilang ini konsisten secara konsep fatwa dalam kitab Adabul Mufti wal Mustafti, kadang-kadang Ibnu Solah, Adabul Mufti wal Mustafti, Ibnu Solah mengatakan bahwasanya kalau ada ulama yang tidak setuju dibolehkan, tapi dengan tadi sikap dia tidak mengajak masyarakat untuk ikut pendapat dia, dan dia tidak boleh menghina fatwa yang ada, tidak boleh merendahkan fatwa yang ada, tidak boleh mencanggah fatwa yang ada. Walaupun dia dibolehkan secara individu sebetulnya. Itu konsep adab dalam fatwa dan mustafti, kitab Ibnu Solah. Jadi bagaimana kita di rumah, kita meninggalkan semua masjid, itulah ibadah. Kita ke masjid malah waktu ini bukan ibadah. Kenapa? Karena kita melanggar peraturan. Kalau kita terkena malah nanti terpapar corona, segala macam, malah kita menjadi penyebab pembawa corona. Kita malah sudah kita dosa keluar, kedua dosa membawa penyakit lagi. 2 kali dosa. 2 kali dosa. Padahal di rumah itu kita katakan, bayangkan, kalau kita duduk di rumah itu pahala syahid. Hadis kan mengatakan bahwasanya kan barang kalau Rasulullah idza sami'tum bi adin fala taqaddimu alaihi, kalau kamu tengok ada satu penyakit di satu negeri, jangan kamu masuk ke dalamnya. Wa idza waqa'a bi adin antum biha fala takhruju, jangan masuk tadi. Kalau kamu duduk di dalam rumah tersebut itu, kita akan dapat pahala syahid. Bayangkan, adik pahala di rumah syahid dengan pahala orang kena taun syahid, dua hadis yang berbeda ya. Ada hadis at-taun syahadatul likulli muslim. Hadis Bukhari dan Muslim. Penyakit taun itu menjadi syahid bagi semua muslim. Jadi siapa orang yang terkena taun itu syahid. Hadis Bukhari dan Muslim. Atau asyuhada khamsah. Al-mat'un, wal mabtun, wal warid, wa sahibul hadam, wa syahid fisabilillah. Orang itu 5 bentuk syahid. Yang kena penyakit wabah syahid. Yang mati karena penyakit perut syahid, yang mati karena tenggelam syahid, yang mati karena terkena runtuhan benda berat syahid, yang mati fisabilillah syahid. Hadis Bukhari. Itu syahid untuk orang yang untuk orang yang meninggal. Untuk yang di rumah, daripada Aisyah mengatakan, Nabi saat Rasulullah an-ta'un, kata Aisyah, aku tanya Rasul tentang ta'un. Fakhbirni Rasulullah, kata Rasulullah apa? Innahu kana adzaban yab'asullahu ala may yasha. Itu azab kepada siapa yang Allah suka. Faja'alu rahmatan, tapi dia jadi rahmat lil mu'min, untuk orang beriman. Falaisa min rajulin yaqau at-ta'un fayamkusu fi baiti sabiran muhtasiban ya'lam annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu ajran mislu ajri syahid. Tapi barang siapa yang ada terkena kawasan kena macam itu, dan dia sabar, dan dia yakin bahwasanya semua akan terjadi dengan takdir Allah, maka baginya seperti pahala syahid. Beda ya. Hadis pertama, yang mati terkena corona, langsung mati syahid. Beda, karena mati. Yang tidak mati, yang duduk di rumah, berdiam diri, dan tidak keluar, akan dapat ajru mislu ajri syahid, pahala macam pahala syahid. Hadis daripada Bukhari, Nasai, dan Ahmad. Berarti duduk di rumah itu syahid, dapat pahala syahid. Kalau Anda dapat pahala syahid, kenapa Anda keluar? Oh, ingin ibadah. Di rumah itulah ibadah. Ini sama macam cerita waktu zaman Nabi, ada perempuan-perempuan jumpa, ya Rasulullah, kata Aisyah, aku mewakili perempuan-perempuan lain bertanya,
Kalau orang laki-laki itu boleh sembahyang Jumat. Kalau laki-laki itu boleh berjihad fisabilillah. Mereka dapat pahala syahid. Kami ini orang perempuan tidak ada sembahyang Jumat. Juga tidak berjihad. Bagaimana? Nggak kurang hak pahala kami. Kata Rasulullah, katakan kepada semua perempuan-perempuan. Mereka duduk di rumahnya. Taat kepada suaminya. Sama dengan jihad fisabilillah. Enak nggak? Lebih enak perempuan. Nggak. Dia dapat pahala jihad. Duduk di rumah, pahala jihad. Jadi kadang-kadang kita berpikir seakan-akan, wah saya ini nggak dapat ibadah ritual lah. Ibadah bukan hanya ritual. Ibadah sangat banyak. Ibadah ucapan, ibadah perbuatan, ibadah dalam sikap, ibadah dalam berpikir, ibadah dalam membaca, ibadah dalam apapun di keluarga. Itu ibadah. Hanya malah ibadah ritual tadi, kalau saya katakan, dibandingkan ibadah non-ritual. Karena saya bilang ritual, apalagi akhlak. Salat tarawih sunat. Salat Jumat hukum sunat. Ke masjid juga sunat. Sembahyangnya wajib 5 waktu di rumah. Oke, itu sembahyang sunat. Berarti yang dilarang hanya ibadah sunat, bukan ibadah wajib. Kan? Yang dilarang itu hanya ibadah sunat, tidak ada ibadah wajib yang dilarang satupun. Sembahyang Jumat sunat. Ya. Tarawih sunat. Jamaah sunat. Tengok. Yang dilarang ibadah sunat. Sedangkan duduk di rumah perintah wajib. Akhlak lebih mulia dari wajib. Bayangkan. Di rumah itu berapa banyak pahalanya? Karena kita duduk di rumah, pahala taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum An-Nisa ayat 59. Pahala taat dapat duduk di rumah. Kenapa? Ulama buat fatwa. Kenapa itu kita yakin dengan ulama asal ala dzikri in kuntum la ta'lamun, asal An-Nahl ayat 43. Dalam bab Covid corona, ahlu dzikri hanya 2. Satu ulama, kedua dokter. Ahlu dzikrinya. Masalah penyakit ke dokter, masalah bagaimana ibadah ke ulama. Dokter mengatakan ini penyakitnya tidak ada obat, maka caranya obat mengurangi daripada jarak saja. Kata ulama, jarak pun kita harus belanja dengan cara kita duduk di rumah. Dua-dua ahlu dzikri. Maka pas kita dapat pahala ngikut apa yang ahlu dzikri. Tambah lagi, di ibadah rumah itu sangat banyak ibadah sebetulnya. Kita bersilaturahim dengan warga ibadah. Wa ashiruhum nabil ma'ruf. An-Nisa ayat 19. Dan bergaulah Anda dengan orang di rumah Anda dengan kebaikan. Itu ibadah. Hubungan suami dengan istri, anak itu ibadah. Apalagi kita di rumah. Kalau kita keluar rumah, atau terpapar, nggak tahu kita terpapar. Kita pulang dari rumah tadi, masuk rumah kita lagi, atau anak kita kena, semua kena penyakit. Kita udah melanggar. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kamu dan suarakan dari api neraka. Membahayakan lagi. Dan duduk di rumah ibadah bagaimana? Bayangkan. Kita di rumah akan berakhlak yang mulia. Boleh di rumah boleh berzikir. Di rumah boleh sholat. Di rumah boleh baca Quran. Tambah lagi, rumah boleh kita berbincang-bincang, komunikasi, boleh tahu satu yang lain. Nah, padahal dalam kita berakhlak yang mulia. Karena Nabi, aqbal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa atafum bi ahlihi. Hadis sahih daripada Tirmidzi dan Hakim. Yang orang paling sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya, dan paling lemah lembut dengan keluarganya atau rumah. Tengok, akhlak terbaik. Malah kata hadis Abu Daud mengatakan di sahih, innal mu'min la yudriku bi husni khulqi darajatas shaim wal qaim. Orang beriman itu dengan akhlak yang baik lebih tinggi daripada pahala puasa dan sholat tahajud tiap malam. As-shaim al-qaim. Yang akhlak yang baik nilainya lebih tinggi daripada ibadah-ibadah yang lain. Malah kata hadis daripada Tabrani yang mengatakan, innal abda yablughu bi husni khuluqi azimud darajat al-akhirah wa syarafal manazil wa annahu la dha'iful ibadah. Seorang hamba itu akan sampai kepada nanti di surga dapat tempat yang paling tinggi dengan kebaikan akhlaknya, tempat yang paling mulia walaupun dia ibadahnya lemah dan kurang. Artinya buat yang wajib enggak yang sunat-sunat misalnya. Hadis Tabrani. Jadi sebetulnya peluang ibadah sangat banyak sebetulnya.
Maka kita berhubungan suami istri, berbuat yang baik kepada anak kita hari ini misalnya di rumah, bergaul, berbicara. Kalau nahla wala dan ma fi nahlin afdal min adabin hasan, kata Tirmidzi. Tidak ada satu pemberian yang terbaik seorang tua kepada anaknya kecuali daripada adab yang baik. Beradab yang baik. Kan di sini diperlukan bagaimana menjaga diri kita berakhlak yang mulia di dalam rumah. Ini masalah. Maka itu ujian lagi, ujian kesabaran, yang biasa marah enggak marah, yang biasa enggak buat apa-apa. Jadi hari ini jadi satu ujian lagi. Oke, jadi orang di rumah yang masak ibadah, baca buku ibadah, berakhlak yang baik ibadah, melihat TV acara yang baik ibadah, nonton YouTube ceramah agama online ibadah. Apa yang kurang? Maka saya katakan tadi, 24 jam kita bisa lakukan ibadah full. Hari ini sebetulnya tanpa terganggu oleh orang lain, terganggu oleh keadaan, terganggu oleh suasana yang di luar yang kadang-kadang merusak ibadah kita. Kita nggak ada bazar Ramadan. Alhamdulillah hari ini biasanya bazar Ramadan merusak ibadah akhir Ramadan. Kita nggak ada lagi sibuk mau beli baju raya segala macam. Kalaupun beli baju online aja, sebetulnya nggak perlu harus cari tiap hari merusak ibadah kita yang lain. Jadi kondisi kita hari ini ibadah yang full ibadah. Maka bilang yang pertama harus dirubah adalah pemahaman konsep di akal kita bahwasanya ibadah itu adalah mengikut perintah Allah, padahal kita mengikut larangan Allah pun ibadah. Contoh, banyak perempuan berpikir, kalau saya datang uzur, datang haid misalnya, kenapa nggak bisa baca Quran misalnya? Ingin baca Quran. Padahal tidak baca Qurannya misalnya karena dilarang, itu ibadah. Kenapa saya haid nggak bisa puasa? Tidak, puasanya ibadah. Bukan puasa. Puasa ibadah bagi orang yang tidak haid. Bagi orang haid tidak puasa itu ibadah. Tapi biasanya penyakit tadi adalah setan akan mengganggu kita untuk berbuat ibadah pada waktu dilarang. Ya, ingat ya, setan mengganggu manusia untuk beribadah di waktu yang dilarang. Supaya menampakkan aku hebat ibadahnya. Tengok, ini gangguan setan. Paling berat sebetulnya. Macam setan misalnya. Setan kalau tengok mengganggu orang supaya nggak sembahyang, masih sembahyang juga, dia nggak akan ganggu nggak sembahyang. Dia ganggu supaya banyak sembahyang. Supaya nanti kalau banyak, dia riak sembahyang. Gangguan setan lagi. Sama macam hari ini pun, udah tahu kita katakan perintah tidak boleh keluar rumah. Kenapa? Ini masalah, ini kan masalah ada wabah corona. Kita nggak keluar rumah itu ibadah. Tapi berasa perasaan, kita ini, aku gak enak lah gak ibadah hari ini ke masjid. Gak enak lah gak terawih hari ini. Padahal itu godaan setan. Kenapa? Karena tidak ibadah itu udah buat terawih di rumah. Terawih di rumah lebih baik kita. Di konsep terawih itu kita supaya tenang bacanya, enak. Mungkin tengah malam kita terawihnya lebih enak lagi misalnya. Jadi kita dibuat oleh setan untuk melawan, sehingga kita waktu kita melakukan ibadah itu bukan karena Allah lagi, karena keinginan hawa nafsu. Ini sangat penting. Karena itu supaya macam hari ini orang, kita kan yakin tauhid kepada Allah. Kan corona kan Allah yang takdirkan. Kenapa harus kita anggap keluar rumah? Karena kita bilang, yang kasih makan juga Allah, yang kenyangkan juga Allah. Kenapa Anda harus makan? Nggak perlu makan lah. Cukup yakin sama Allah akan kenyangkan diri Anda tanpa makan. Mungkin nggak? Ini konsep yang kita harus paham. Tauhid bab lain. Keyakinan Allah memberikan penyakit dan memberikan kematian dari tangan Allah, itu bab tauhid. Tetapi kita ikhtiar menjaga daripada terkena penyakit, itu syariat. Nanti kan mati bukan soal kematiannya. Kita ikut perintah Allahnya dan mengikuti larangan Allah. Yang Allah tengok bukan mati nggak matinya. Allah tidak sibuk dengan mati tidak mati. Kita mau mati kena penyakit, mau mati belanggar, tidak ada masalah. Apakah kita ikut perintah Allah dan atau mencegah daripada larangan Allah? Itu yang Allah tinggal sekarang. Kalau Anda mati tapi Anda melanggar perintah Allah, untuk apa? Anda mati tapi Anda melawan apa larangan Allah, untuk apa? Ini konsep. Karena hari ini orang tidak bicara kepada konsep tauhid dan syariah. Bicara tauhid tanpa melihat syariah. Kalau kata Imam Ghazali, orang yang sibuk dengan tauhid dan melihat syariah, itu orang yang kurang tauhidnya. Jadi harus dua-dua. Islam itu agama lengkap. Ada tauhid,
ada syariah, ada akhlak. Dalam semua dimensi. Apapun juga. Selama ada tauhid, kita beramal kita di rumah karena Allah, ikutnya cara Allah, tidak buat maksiat, ala yang baik, ibadah, full ibadah. Ini konsep kita paham. Jadi karena kita hari ini kadang-kadang kalau kita tidak menerangkan seperti ini, merubah paradigma ibadah hanya ritual. Ibadah adalah sistem hidup. Ibadah itu sistem hidup dalam semua aktivitas. Selama kita dengan niatnya lillahi ta'ala, ikutnya perintah Allah atau mencegah larangan Allah, tujuannya mardatillah, itulah ibadah. Niatnya lillahi ta'ala, caranya ikut syariat Allah, tujuannya mardatillah, itu ibadah. Niatnya Allah lillahi ta'ala, tidak berbuat karena larangan Allah, tujuan menjadi ridho Allah, itu ibadah. Apapun aktivitasnya, baik di rumah, baik di pasar, baik di kantor, baik dalam gerakan, baik dalam hati, baik dalam pikiran, baik dalam perbuatan, semua itu ibadah kepada Allah SWT sebetulnya. Inilah konsep ibadah yang harus kita, maka bagi saya ini kesempatan sebetulnya, kita merubah cara berpikir umat terhadap ibadah, bukan hanya ibadah ritual. Ibadah ritual itu hanya orang-orang bukan Islam, ibadah ritual. Islam itu ibadah ritual. Ada malah ibadah bukan ritual dalam konsep Islam lebih tinggi. Kalau saya katakan sebetulnya ibadah ritual itu untuk masuk surga. Tapi ibadah yang bukan ritual itu untuk naik tingkat berapa Anda di surga. Beda ya. Ibadah ritual itu untuk masuk surga. Ibadah yang bukan ritual untuk naik tingkat paling tinggi di surga. Buktinya hadis katakan al-imam al-a'idil ma'i fil jannah. Pemimpin yang adil bersamaku di surga. Nah, pemimpin yang adil. Adil itu nilai pahalanya 60 tahun ibadah. Satu hari adil, 60 tahun ibadah. Satu hari zalim, 60 tahun maksiat. Itu adil. Sama dengan peniaga. Peniaga yang jujur, ma'i fil jannah. Bersama aku di surga. Berarti akhlak ibadah peniagaan lebih paling tinggi di surga nanti. Ibadah perniagaan, ibadah politik, ibadah kepemimpinan, ibadah kekeluargaan, ibadah sosial. Ini karena kita Allah uji ibadah untuk bagaimana kita menghadapi wabah ibadah. Dengan kita duduk di rumah, ikuti perintah Allah, dan kita sebagai orang awam ikut apa yang daripada ulil amri kepada atau ulama. Kalau kita buat sendiri, itu namanya bukan ibadah, kita mau hawa nafsu sebetulnya. Makanya saya katakan lawan ibadah melakukan sesuatu karena hawa nafsu, karena keinginan. Itulah kalau kata kitab orang lama mengatakan al-abid al-jahil. Orang ibadah tapi tidak punya ilmu. Itu bahayanya. Bahaya al-abid al-jahil. Jadi ada orang ibadah tanpa ilmu. Dia anggap dia sudah ibadah. Tapi ilmunya salah sebetulnya. Sehingga tidak ada nilai ibadah. Nampaknya ibadah sebetulnya. Setelah berapa hal yang saya ingin kembangkan dari dalam ini. Kita akan buat buka tanya jawab atau diskusi. Lebih baik lagi. Kita lebih jelas lagi sebetulnya sampai di mana kita akan mulai ibadah kita. Maka bersyukurlah. Sebetulnya kita hari ini didapat kesempatan ibadah full, saya katakan. Dan ibadah full itu dengan diri kita, dengan keluarga kita, tanpa kita terkena apapun yang dapat membatalkan puasa dalam arti pendengaran di luar, segala macam penglihatan yang tidak baik, atau ucapan yang tidak baik, karena pergaulan di luar rumah yang biasanya membanyakkan macam-macam. Hanya sekarang tinggal bagaimana kita memanage rumah kita, jadi rumah ibadah 24 jam. Ibadah dalam arti berbuat yang terbaik. Tidak ada satu yang sia-sia, tidak ada satu yang dosa. Semua dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan niat lillahi ta'ala, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya. Saja mungkin sebagai Pak Julpan, sebagai gambaran singkat, kita akan diskusi insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Arifin. Sebenarnya Ustaz Julpan masih belum. Oke. Sudah ya. Oke. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Arifin, sudah panjang lebar bicara tentang ibadah ya. Hampir 40 menit Ustaz Arifin ya. Oke. Bagi yang baru bergabung, selamat datang. Ini adalah kajian MDMC Malaysia dalam menyikapi COVID-19, dan kebetulan di Malaysia kita total lockdown ya. Dan untuk itu kita minta Ustaz Arifin untuk menjelaskan kepada kita tentang konsep ibadah yang betul, karena di Malaysia dilarang sama sekali umat Islam untuk pergi ke masjid dan bertemu dalam rangka beribadah ataupun pertemuan lain-lainnya.
Kalau saya boleh saya ringkaskan sedikit tadi Ustaz Arifin ya. Ternyata ibadah itu sangat luas konsepnya ya, bisa dengan kolbun, bisa dengan lisan, bisa dengan jawarih ya. Bahkan ibadah itu secara ringkas adalah ta'abbudi, yaitu ikut apa perintah Allah dan dikerjakan sesuai dengan cara atau kaifiat Rasulnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Oke. Dengan hadis-hadis yang diterangkan tadi sangat jelas bahwa inti dari beribadah ataupun bersikap atau menyikapi keadaan COVID-19 itu adalah ada dua hal, yaitu la dororo wala diroro. Yaitu hadis dari Ibnu Hibban yang mengajak umat Islam untuk tidak mendekati yang darurah dan juga tidak ikut menyebarkan yang darurah. Tentu saja dalam hal ini seperti kata Ustaz Agus Taufikur Rahman bahwa karena virus COVID ini tidak nampak dan juga belum ditemukan obatnya, maka cara terbaik bagi umat Islam untuk tetap terhindar adalah satu, stay at home, yang kedua meningkatkan immune system, dan ibadah alhamdulillah menurut penelitian adalah bisa meningkatkan immune system kita. Dan tadi dan mati syahid lagi, dan saya tadi mengingatkan betapa besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah kalau kita tetap tinggal di rumah dan tetap beribadah. Dan sesungguhnya Ustaz Arifin, yang dilarang itu hanya ke masjid. Iya. Ibadah apa saja boleh, kecuali ke masjid. Iya. Itu saja. Ya, ke masjid. Ya. Bukan ibadah ya, ibadah nggak dilarang. Iya, cuma ke masjid nggak boleh. Itu karena saja. berkumpulnya. Ya. Karena berkumpul, bukan karena ibadahnya. Ya. Ya, bahkan sekarang ini Ustaz Arifin ada indikasi bahwa kalau betul negara-negara Islam bisa tidak ke masjid, kemungkinan orang-orang Islam ini memberikan kontribusi untuk mencegah penularan virus lebih luas karena umat Islam tidak bertemu di masjid, di surau ataupun di langgar. Oke, yang terakhir tadi Ustaz Arifin mengingatkan kita jangan sampai kita beribadah seperti orang bodoh. Al-abid al-jahil, yaitu orang yang beribadah tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Saya pikir itu ya ringkasannya. Yang terakhir mohon kita ikut perintah negara masing-masing dan juga fatwa MUI, dan kebetulan sebagai orang Islam Muhammadiyah, NU MUI sudah akur memfatwakan untuk tidak berkumpul di masjid demi beribadah yang sunnah dan wajib tadi. Oke, mungkin dari pemirsa dan pemiarsa ya, pemirsa itu pendengar dan pemirsa itu yang melihat, ada yang mau komen ataupun mau bertanya silahkan. Ini Ustaz Arifin ada yang datang hari ini, yang hadir dari Indonesia juga banyak ya. Saya lihat beberapa orang dari Indonesia dan juga dari luar negeri lainnya ya. Oke. Silakan Ustaz Arifin atau yang lainnya. Mas Ulin mohon diaktifkan kalau ada yang mau tanya. Monggo, yang ingin bertanya bisa langsung sampaikan. Boleh. Kalau masih belum sudah saya unmute. Silakan siapa yang mau bertanya. Pertanyaan dari Prof. Sani itu ada di chat. Siapa? Silakan. Nurul dong, Mas Zulfan. Ya, dari siapa ini? Nurul. Oh iya, Nurul. Silakan, okay. silakan. Silakan Mbak Nurul, Sekretaris Umum ICIA Malaysia. Assalamualaikum Pak Ustadz Arifin. Sehat ya? Assalamualaikum. Kemarin kan kalau di Indonesia tuh banyak melihat yang kayak pedagang-pedagang gitu loh Pak Ustadz. Misalkan gimana Pak, saya aja tinggal di rumah nggak bisa makan, tapi kalau di luar saya bisa mati kelaparan kalau tinggal di rumah. Jadi saya terpaksa keluar gitu untuk cari makan lah gitu. Nah itu jadi pilihannya antara mati kelaparan atau mati terpapar COVID. Nah itu gimana tuh menurut Pak Ustadz? Ya, karena masalahnya di Indonesia itu kan masalahnya kan lockdown setengah hati. Artinya pemerintah tidak mau tanggung jawab. Itu masalahnya.
fatwa dia buat, Pondok Al-Mifta tidak tanggung jawab dengan keadaan ekonomi. Harusnya tidak fatwa, dan itulah harusnya masjid. Maka mana saya setuju. Kalau bisa masjid sekarang itu malah menggalang, tambah tidak ada orang ke masjid, digalang rasa solidaritas masjid membantu orang-orang yang di rumah yang nggak ada makanan. Jadi orang-orang kaya terus kembangkan sekarang ini. Orang Islam banyak uang bisa. Karena masalah kadang orang berpikir lagi masalahnya uang saya kalau untuk bagi makan orang atau untuk jalan-jalan atau untuk ibadah, padahal nilai memberikan makan orang pada saat yang kelaparan seperti ini itu lebih tinggi pahala pada hari-hari biasa. Ya, nilai memberikan orang yang kelaparan hari ini lebih tinggi daripada hari-hari biasa sebetulnya. Dan itu lebih tinggi daripada nilai umrah. Saya pernah ngomong, memberi makan orang yang susah lebih tinggi daripada umrah. Hadisnya ada. Bayangkan. Tapi ini maksudnya orang tidak pernah berpikir itu juga suatu kesempatan ibadah orang kaya hari ini untuk memberikan bantuan sebanyak-banyaknya. Ini kesempatan sebetulnya. Jadi ini kadang-kadang peluang ibadah bersedekah, peluang ibadah untuk masjid juga membuat sesuatu gerakan, memberikan sumbangan. Ini harusnya kalau masjid semua, mana saya berbicara sama kawan, Ustaz, gimana kita semua masjid semua? Saya setuju sebenarnya. Semua masjid kumpulkan tempat jadi untuk apa yang perlu bantuan, mereka akan ngasih. Kontak masjid, masjid akan datang. Kalau dikerahkan semua masjid macam itu hari ini, di masjid masih ada jamaah orang kaya. Kerahkan semua untuk membantu bantuan orang-orang yang susah hari ini sebetulnya. Hal ini masalah kita karena akhirnya fatwa ada, tapi kondisi tidak terorganisasi dengan baik sebetulnya antara NGO, antara ormas Islam, antara masjid. Kita paling banyak institusi ulama. Daripada ulama bicara masalahnya melawan fatwa, dia perintahkan supaya umatnya semua bantu banyak, bagi bantuan banyak untuk kepada jamaah yang susah sebetulnya. Jadi memang kalau antara dia kalau nggak mati kena COVID atau mati nggak dapat duit, ya memang dalam konsep Islam ya memang dia bagus kerja. Tapi kalau di sini kan harusnya sejauh mana kerja tetap menjaga jarak, tetap dengan menjaga jarak. Kalau bisa memang tidak usah kerja dengan konsep. Maka di sini Baitul Mal kembangkan, Basnas habiskan uang nggak apa-apa biasa ya Basnas tadi. Betul. Uang Basnas habiskan semua untuk aja. Habiskan. Daripada nggak ada uang. Uang banyak, Basnas banyak, saya bilang nggak ada uang Basnas. Hanya kalau berpikir yang lain hari ini udah prioritas. Lain nanti itu dulu sebetulnya. Saya yakin, jadi sosialisasi masalah ini pun tidak dapat dikeluarkan dengan baik. Semua masjid jadi posko semua. Harusnya untuk masalah ini. Bertanggung jawab dengan karya masing-masing. Harusnya macam itu. Ini akhirnya yang terjadi adalah yang ngasih makan malah siapa? Itu apa nasi anjing. Tengok. Yayasan apa itu? Yayasan Kahar. Yayasan Kahar itu yayasan Kristen. Dan itu pendeta itu si Andi itu pendeta. Terus saya cek siapa dia pendeta dia. Dan Kahar itu satu istilah dalam agama Yahudi sebetulnya. Dipakai itu yayasan baru. Dibayangkan. Dan kita sibuk dengan bukan sibuk malah siapa yang bantunya bukan sibuk. Mereka bilang kita aneh harusnya berpikir kenapa kita nggak bantu. Dan banyak orang Islam sebetulnya yang mampu sebetulnya katakan. Tapi masalah tadi berpikir itu bukan ibadah. Ini bukan lebih pada ibadah membantu lebih banyak daripada ibadah orang ritual. Lebih banyak daripada ibadah ritual, ibadah membantu orang susah masih makan. Apalagi dalam kondisi hari ini sebetulnya. Ini harus diselesaikan kembangkan. Jadi bukan kita berdebat dengan masalah E dan B lagi sebetulnya kadang-kadang. Tapi masalah menggerakkan masyarakat ibadah di rumah sosial. Karena mudah, pakai rekening tinggal kirim. Apa susahnya? Cari konvo atau posko masing-masing. Jadi satu budaya. Ya, saya setuju dengan budaya Turki. Turki semua masjid jadi tempat mengumpulkan makanan hari ini. Di masjid. Itu jadi tempat-tempat sendal, jadi tempat makanan. Di masjid, tempat beras segala macam. Turki mengerahkan macam itu. Bisa berbuat mereka. Karena mereka suka ya. Ya? Ya Pak Julpan? Ya, kotak sendal itu ya untuk tempat makanan ya. Tempat sendal jadi tempat makanan. Betul. Jadi posko. Bisa sebetulnya. Ini hanya pengarahan aja masalah. Betul Ustaz. Allahu a'lam. Ya. Syukran Ustaz. Dan itu sesuai dengan kata-kata Umar bin Khattab ya. Kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir orang yang miskin itu
menjadi kafir, dan kita sekarang membaca berita banyak orang terpaksa mencuri, Ustadz. Dan baru-baru ini subhanallah Ustadz, di Yogyakarta di Pasar Ngasem ada ibu-ibu yang sudah cukup berumur mencuri makanan karena sudah 3 hari tidak makan. Alhamdulillah oleh orang pasar justru dibeli sembako. Ya. Ini kan mencuri hukumnya kondisi macam ini mencuri nggak hukum haram, nggak lapar ya mati kelaparan. Betul. Ya. Berubah hukum. Oke, syukran Ustadz. Mungkin ada yang tanya lagi? Yap. Ada dari Pak Sony, Pak. Saya bacakan saja. Silakan. Ustadz Arifin, bagi mereka yang ngeyel tetap ke masjid dianggap sebagai ijtihad yang mungkin saja ada benarnya. Bagaimana menurutnya? Saya kembangkan tadi, ijtihad individu tidak berlaku dengan adanya fatwa. Fatwa itu institusional dalam Islam. Ya. Ijtihad itu tidak berlaku untuk, walaupun dia boleh berlaku untuk dirinya sendiri, tidak berlaku untuk orang lain. Untuk orang awam, untuk masyarakat yang berlaku hanya fatwa. Itu dalam kitabnya tentang sholat, kitabnya tentang kitab Adabul Fatwa wal Mustafti. Adab fatwa dan adab yang diberi fatwa. Itu ada kitab Ibnu Shalah, kitab itu. Jadi kalau ada ulama, dia tidak boleh, walaupun dia tidak setuju, dia tidak boleh untuk mengajak umat untuk tidak setuju dengan fatwa yang berlaku. Nah, si untung kalau di Malaysia melanggar fatwa boleh kena hukum. Jadi institut fatwa itu sangat penting dalam satu kondisi Islam sebetulnya. Itu saya kata tadi, hari ini umat Islam tidak lagi taat sama fatwa. Itu masuk dalam konsep liberalisasi pemikiran. Karena di antara ciri liberal tidak ikut institusi. Hari ini yang ikut adalah individu. Harusnya individu tidak berlaku dengan ada institusi dalam konsep hukum. Tapi dalam konsep hukum macam ini, fatwa yang berlaku, bukan individu yang berlaku. Macam tadi, fatwa misalnya katakan daripada Habib Umar, saya katakan, itu layak untuk di Yaman, nggak layak di Jakarta. Sekarang masalahnya orang dengar dia semuanya kena. Kalau itu hanya untuk kawasan dia. Karena individu bicara. Satu, kedua, namanya institusi fatwa itu bukan satu orang memutuskan. Puluhan ulama, bukan satu orang, tambah orang-orang medis. Jadi itu adalah ijma, udah sebetulnya dikatakan ijma sebetulnya dalam kondisi tertentu. Maka adapun ulama yang tidak setuju dibolehkan dengan ilmunya, tapi dengan syarat tidak boleh menyalahkan fatwa, tidak boleh mengajak umatnya untuk ikut fatwa dia, karena itu hanya pendapat, bukan fatwa. Ini konsep seperti ini. Kita harus tahu, ini kondisi gimana dalam hukum Islam sebetulnya. Hanya sayang di Indonesia, jangankan fatwa, jangankan apa ulama, udah ulama pun nggak dianggap semuanya. Ulama individu nggak dianggap, ulama institusi nggak dianggap. Coba, MUI udah fatwa kurang apa? Muhammadiyah udah, NU udah, Habib Rizik udah, kurang apa lagi? Tapi cari fatwa yang bisa mencari. Jadi bukan soal fatwa, hanya yang cari kesenangan mana merasa lebih mudah melanggar peraturan. Udah kan cari pendapat orang. Jadi ini udah hawa nafsu, udah keinginan diri, bukan menjaga kemaslahatan umat lagi. Jadi fatwa itu betul boleh. Ulama itu boleh berpendapat berbeda dengan fatwa, tapi dengan syarat dia harus ada adab berbeda pendapat. Adabnya hargai fatwa, tidak mengajak umat untuk ikut pendapat dia, karena itu hanya pendapat dia pribadi, bukan fatwa ulama sebetulnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih Ustaz Arifin. Ada lagi? Ada dari Pak Darsun. Oke. Silahkan. Oke, Mas bentar, ini Darsun, tambah. silahkan. Bukan, pertama sedikit. Pak Sony bilang, mereka tidak dianggap sebagai ijtihad. Orang awam tidak ada ijtihad. Ijtihad itu untuk ulama. Bedakan ijtihad dengan pendapat. Itu bukan ijtihad dia. Itu ngeyel namanya, bukan ijtihad. Jangan samakan, itu bukan ijtihad. Dia tidak punya hak untuk berijtihad. Apalagi melawan ijtihad ulama. Lebih bahaya lagi. Bagaimana ijtihad individu melawan ijtihad ulama? Ini akibat demokrasi agama, saya bilang itu. Ini demokrasi dalam agama akibatnya ini sebetulnya. Ini orang awam tidak punya hak untuk ijtihad, tidak boleh dianggap ijtihad itu sebetulnya. Itu adalah kalau kita aja dalam fikih, ada ulama berbeda dengan ulama yang banyak atau yang majoriti, dianggap dengan ulama syadz, ulama aneh. Ulama syadz dalam hukum fikih tidak boleh diikut.
Itu ulama sas, walaupun dia ulama. Dia berijtihad sebagai ulama, tapi melawan daripada fatwa, dia ulama sas. Ulama yang berbeda dengan lain, tidak boleh diikut oleh orang awam sebetulnya. Wallahu a'lam. Yang diragukan Ustaz ya, sas ya, yang diragukan. Yang dia, Syukran Ustaz. puan. Oke, Mas Darsun, monggo. Mas Darsun bisa mendengar? Monggo. Ya. Ya, monggo. Nah, Assalamualaikum Ustadz Arifin. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ini masih berkutat di masalah ngeyel juga ini, Pak. Saya pikir fatwa mana-mana itu banyak kurang efektif kalau tidak didukung dengan kebijaksanaan pemerintah yang tegas. Bahkan saya yakin di Malaysia ini kalau pemerintahnya nggak tegas, banyak juga ulama atau masyarakatnya yang ngeyel juga. Nah, saya bicara tentang internal Muhammadiyah saja, Ustadz. Seperti yang disampaikan Pak Budi Setiawan kemarin, bahwa tidak adanya kepatuhan warga Muhammadiyah dengan anjuran PP itu dikarenakan kebanyakan di masjid-masjid Muhammadiyah sendiri itu banyak yang dari unsur lain. Nah, kami yang di desa, yang di tingkat pedesaan, Pak Ustadz, yang otomatis masih jauh dari sikap individualis, istilahnya kepedulian terhadap kiri kanan masih tinggi, para tokoh kami itu masih menggunakan dalil ngeyel yaitu zona hijau dan zona merah. Nah, karena masih hijau, istilahnya di desa kami itu tidak ada satupun yang terjangkit virus, maka tetap masih ngotot melaksanakan jamaah. Nah, saya justru khawatir dan gimana nanti menyikapinya. Saya pikir lambat laun, misalkan naudzubillah lah, kalau naudzubillah ada yang terjangkit, misalkan ada yang terjangkit, pasti ada yang istilahnya saling ngapokno antara jamaah. Menyalahkan. Dan seandainya nanti selamat sampai ditemukannya vaksin atau berlalu dan masih steril istilahnya, tetap hijau, tidak ada jamaah satupun yang tertular COVID, maka saya yakin ada jamaah yang saling menghakimi. Hanya niteni, si A ini, keluarga si A ini tidak pernah ikut jamaah, berarti hanya imannya atau takut dengan mati atau gimana. Nah, gimana cara nyikapi kita nantinya kalau ada dua kemungkinan itu, Ustaz? Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Di Malaysia ada beberapa tempat macam di Perlis sama di Melaka, nggak dimasuk di KL juga sebagian. Jadi memang ada anggapan, kalau nggak ada Jumat, nggak ada jamaah, kan nanti nggak berkat kampung kita. Akhirnya di beberapa negeri, Perlis termasuk Melaka, KL juga ada beberapa tempat, melakukan sholat jamaah atau Jumat, tapi dengan makmum hanya 3 orang. Tidak boleh lebih, 3 orang. Makmum, khotib, imam 1, makmum, khotib 1, makmum, bilal 1, cukup. Itu dibuat di beberapa tempat di Malaysia. Sehingga supaya ada ibadahnya, oke. Tapi tidak ramai, yang lain di rumah. Kebolehkan. Sama macam di Masjidil Haram. Masjidil Haram hari ini tetap ada jamaah. Tetap ada Jumat, tapi dengan makmumnya hanya orang cleaner sama satpam, polisi, dan staf Ustaz, staf Masjidil Haram. Dan staf Masjidil Haram, cleaner sama polisi tetap jalan. Yang penting bukan soalnya, tapi jamaahnya sekarang ini masalahnya. Sehingga secara hukum karena itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah satu tempat. Selama sudah ada yang melakukannya satu kampung, selesai hukum. Tengok. Jadi COVID terjaga, nah, kondisi imam ini pun terjaga. Kalau hanya 3 orang nggak ada masalah, jadi buat imam 3 orang berjarak dan jaga 3 jam betul berjaga betul. Jadi sehingga tidak menjadi fitnah yang lain. Tengok. Karena ini kan orang, oh ini kan ada hadis, kita nggak mungkin akan kena COVID kalau kita di masjid segala macam.
Karena akibat bilang, tengok sekarang jamaah tabligh berapa banyak yang kena jamaah tabligh. Kurang apa zikir orang jamaah tabligh? Kurang hebatnya apa jamaah tabligh dengan zikirnya segala macam. Tapi terkena juga sebetulnya. Contohnya kasusnya dari Malaysia, dari anak Temboro datang ke Malaysia. Berapa orang yang kena dari Temboro sana sebetulnya? Apakah mereka kurang kuat imannya? Misalnya. Ini bukan masalah iman. Ini bukan masalah iman. Ini masalah adalah perintah Allah. Larangan Allah. Bukan soal iman. Jangan kita campur antara keimanan dengan masalah perintah. Ini bukan berarti yang tidak ke masjid berarti kurang imannya. Bukan berarti yang ke masjid banyak imannya. Ini bukan masalah ukuran keimanan, malah ukuran ketaatan. Di mana sekarang sebetulnya? Jadi itu harus dipahamkan ke masyarakat. Sekarang masalah saya katakan, di kita ini masalahnya, masyarakat tidak dipahamkan dengan masalah seperti ini. Ulama, Ustaz nggak memahamkan masalah ini. Nah, ini kewajiban Ustaz Imran nih, memahamkan ini dengan TV segala macam sebetulnya. Ini dipahamkan konsep ibadah diperluas dulu. Kemudian konsep apa itu ketaatan kepada Allah, kepada Rasul sebetulnya, sampai tidak ikut pun ini ketaatan, itu ibadah yang paling tinggi dengan kondisi hari ini. Karena kan ibadah bisa dengan kondisi sebetulnya. Tanpa kondisi, ibadah berbeda, ibadah dengan kondisi berbeda. Sebetulnya. Jadi kondisi hari ini, ibadah yang paling tinggi tidak ke masjid. Kenapa? Menghindari daripada corona. Bukan ke masjid ibadahnya sebetulnya. Ibadah di rumah. Bayangkan, kalau saya bilang, apa hikmahnya hari ini? Kalau kita bilang lah, azan dapat menghilangkan virus. Karena ada bukti, misalnya kalau Allah betul, dan kalau mungkin betul insya Allah. Karena bayangkan, mana lebih baik? Azan di rumah semuanya, atau azan di masjid satu di satu kampung atau masjid? Mana lebih baik? Azan di semua rumah dalam setiap sholat, atau azan hanya di masjid satu kampung? Mana lebih baik? Baik, azan satu tiap rumah. Nah, tapi syiar tiap rumah ada. Membuat syiar tiap rumah. Jadi jangan kita anggap masjid. Maka ada masjidun. Rumah buyut bisa jadi masjid sebetulnya. Jadi, berarti kalau kita bilang, bagi saya bilang, malah pikir saya, kenapa ada hadis, kalau ada tahun kita di rumah masing-masing, rupanya kalau kita bilang lah, azan tadi itu dapat mengusir tahun, misalnya, berarti kalau kita azan di rumah masing-masing, tahun nggak kena rumah kita. Kalau kita di masjid, kena masjid aja. Kalau rumah masuk, kita rumah kena masuk rumah. Berarti dia bolehkannya azan di rumah, semuanya di rumah, itu memprotek rumah kita masing-masing. Kita berpikir itu ibadah lebih tinggi lagi sebetulnya. Yang nggak pernah azan jadi azan. Kita yang melihat itu azan hanya di masjid aja, yang itu dapat pahala, Bilal aja dapat pahala. Udah tahun-tahun Bilal dapat pahala terus, kita nggak pernah dapat pahala azan. Sekarang kita dapat pahala azan, dapat pahala imam, dapat pahala Bilal. Enak nggak? Ini kembangkan sebetulnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Malah ini Ustaz ya, kalau yang masih ngeyel itu, Rasulullah saja menyuruh hujan saja, hujan, petir, angin itu shollu fi buyutikum. Apatah lagi wabah. Jadi kalau yang masih ngeyel itu memang logikanya harus kita benahi, tapi dengan logika sendiri. Ya. Semoga orang-orang yang ngeyel ini termasuk orang-orang yang segera disadarkan. Masalah pemahaman, Ustaz. Pemahaman belum merata. Ya. Pemahaman konsep ibadah belum merata di mana-mana sebetulnya. Itu selama ini. Baik, Ustaz. Ya. Ustaz jadi ibadah ritual terus. Ya. Tadi Ustaz Arifin pesan dengan Ustaz Imran kan ya? Nah. Ini ada Imrani. Ada Imran Baihaqi di Jakarta. Imran Ali Imran di Kuala Lumpur. Ada depan antum itu Ustaz. Dia sedang senyum. Umay. Nah, itu ada dua Imran, satu Libya, dua-dua Libya. Itu kan semua dia itu. Libyani. Ya, Libyani. Ya, Imrani, Libyani. Ada satu lagi Libya tuh, senyum-senyum. Fatoni. Oh, Fatoni ya. Tapi namanya bukan Imran. Oke. Itu Libya itu. Albian. Albian. Ada Oke, dua pertanyaan lagi nih. Oke, ini sudah jam 6.30 Mas Ulin. Oke, mungkin dua terakhir atau satu terakhir? Mungkin kalau sudah minta bertanya, kita entertain dua-duanya. Ustaz Arifin, kita dua lagi. Ustaz Arifin, Oke, silakan. Satu Ibu Okina Fitriani, satunya Ustaz Ali Imran. Yang dari Ibu Okina, saya bacakan.
kalau ada ulama yang memerintahkan berbeda atau kebalikan dari fatwa dan komunitasnya diminta ikut, dilaporkannya ke siapa? Apakah ulama ini bisa dihukum atau dituntut? Karena nyatanya ada dan tidak kapok meskipun sudah dinasihati. Itulah akibat kalau satu negara tidak punya institusi ulama yang punya kekuatan. Kalau di Malaysia, fatwa itu menjadi undang-undang. Fatwa negeri, setiap negeri menjadi undang-undang negeri. Dan melanggar fatwa negeri itu dapat hukuman penjara. Karena fatwa dikeluarkan oleh titah sultan atau agung. Jadi kalau itu di mana-mana semua negeri Islam, fatwa institusi ulama menjadi undang-undang, dapat ada akibat hukum yang melanggar undang-undang tersebut. Sayang di Indonesia, fatwa ulama tinggal fatwa dan tidak punya suatu kekuatan hukum. Maka yang dilaporkannya harusnya dilaporkan ke badan profesional ulama. Kita nggak punya juga. Harusnya ada, misalnya macam dokter ada ID misalnya, atau apa, ada badan profesional untuk menjaga etika ulama. Nah, harusnya sekarang di masalahnya harusnya Dewan Kehormatan Ulama ada nggak sekarang di kita Indonesia di masalahnya? Atau yang ada harusnya kepada Dewan Kehormatan Ulama memberikan teguran kepada ulama atau dipanggil ulama tersebut, diajak dialog, dia berbicara apa masalahnya dengan dia sebetulnya. Jangan orang awam dikorbankan untuk kepentingan pendapat dia. Dan bagi orang awam dipahamkan, yang wajib diikut itulah fatwa. Secara orang jumhur, adab jumhur, orang awam kepada ulama mengikut antara institusi ulama. Itu menjadi sebuah kewajiban orang jumhur, orang awam tidak mengikuti pendapat individu. Dan ulama yang berbeda tidak boleh memaksa yang lain untuk ikut dia. Saya contohkan ya sebetulnya, paling mudah nih. Ingat saya Prof. Hasbi As-Siddiqi itu di Jogja 20 tahun. Tapi selama 20 tahun dia itu tetap jamak qashar di Jogja karena dia musafir sepanjang tahun sampai sebelum balik ke Aceh. Tapi itu pribadi dia karena dia punya ilmu. Dan tidak sholat Jumat. Iya, tidak sembahyang Jumat dia selama dia belum balik ke Aceh. Itu hukum pribadi dia. Tapi dia nggak pernah ngajak orang macam dia karena dia alim-alim, ada hukum, dia tahu hukum. Dia punya adab dengan hukum. Dia tidak ngajak jamaahnya ikut dia. Dia nggak sembahyang Jumat selama 20 tahun di Yogyakarta. Bayangkan. Dia ngaku musafir selama punya niat balik kampung. Hak dia pakar hadis. Ulama menghormati itu. Tapi dia adab dia, ulama menghormati dia. Tapi dia pun menghormati ulama yang lain. Ulama tidak memaksa. Dia pun nggak boleh memaksa pendapat orang lain sebetulnya. Ini konsep bagaimana adab seorang ulama dengan pendapat pribadinya. Dibolehkan. Tapi dia beradab sebetulnya. Hari ini masalahnya banyak, kita tidak pada adab lagi. Gara-gara punya pendapat berbeda, merasa paling hebat. Masuk dalam YouTube, ceramah kemana-mana. Bertambah banyak pengikut, tambah hebat. Ya rusak dah. Ukurannya bukan ukuran ilmu, ukuran pengikut. Dalam Islam itu bukan pengikut bukan jadi ukuran, ilmu jadi ukuran. Hari ini bukan, karena udah jadi namanya apa? Kita udah jadi post-truth. Post-truth itulah siapa yang terkenal, dia yang benar. Itu kita udah kena post-truth hari ini. Dalam agama kena post-truth. Post-truth itu siapa yang terkenal, siapa banyak pengikut, dia yang benar. Nah, kan susah kita hari ini. Bukan lagi ilmu lagi. Dalam Islam standar itu keilmuan, bukan pengikut sebetulnya. Jadi contohnya ulama paling beradab sekarang Hasbi As-Siddiqi lah. Musafir sepanjang tahun, enggak sembahyang Jumat di Jogja 20 tahun, tetap enggak mengajak orang lain dan tidak mengatakan yang lain salah. Oke, ini perlu ada ulama macam ini sebetulnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Jadi ingat kata-kata Ibnu Mas'ud, Ustaz ya. Al-jama'atu ma'al haq law kunta wahidan. Jamaah itu adalah yang bersama dengan kebenaran walaupun kamu sendirian. Bukan banyak orang hari ini. Jadi ulama post-truth. Ya, post-truth itu menyalahi ucapan Ibnu Mas'ud. Nah, silakan Ustaz terakhir Ustaz Ali Imran. Ali Imran. Ini yang alumni Libya nih, Ustaz. Ketua Muhammadiyah. Staf ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Gurunda Ustaz Arifin yang telah memberikan
tausiah, taujih pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Ustadz Zulfan, Ustadz Sony, salam hangat, salam gembira kepada teman-teman di PCIM Malaysia. Ini menarik ya, kita sudah hampir sebulan lebih di Indonesia juga sama mengalami musibah yang katakanlah bagi saya ini baru gitu. Baru kali ini saya mengalami musibah pandemik ya seperti ini sampai kemudian masjid ditutup lah gitu ya. Nah, cuma mungkin Ustadz ini saya ada sedikit apa yang disampaikan Ustadz itu udah bernas ya. Juga dari hadis-hadis yang sahih. Hanya masalahnya barangkali di sini tadi pemahaman masyarakat masih tadi ya tidak ragam, tidak seragam sehingga terjadi perbedaan yang tadi yang nampak. Cuma saya kadang-kadang mohon maaf saja kurang setuju kalau misalkan jika ada saudara kita yang masih ke masjid gitu ya, kemudian itu dikatakan satu sebutan-sebutan yang justru itu sebetulnya kurang baik juga seperti mereka ngeyel gitu ya atau kemarin itu ingkar sunnah misalkan gitu ya. Kenapa? Karena pertama kita sebagai muslim itu harus mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai juga kata-kata yang kurang enak itu terlempar antara satu dengan yang lain di antara umat Islam gitu. Jadi kita harus mengedepankan ukhuwah. Ini kita kadang-kadang lagi dengan masalah ini kita dibenturkan, konfrontasikan ya. Nah, ini karena apa? Yang juga ke sana itu tentu bukan itu tidak takut corona ini virus, mereka juga merasa khawatir juga gitu ya. Nah, makanya mereka melakukan tetap waspada ya, termasuk dengan misalkan bahwa saja ada sendiri, jaga jarak gitu ya. Ini yang terjadilah di Indonesia nih. Nah, itu. Kemudian juga dalil-dalil yang masih ke masjid itu mereka juga dalilnya juga kuat-kuat. Nah, kita kembalikan saja ke asalnya, misalkan bagaimana keutamaan sholat berjamaah di masjid itu luar biasa gitu ya, luar biasa. Kecuali yang tadi itu ya, yang diuzurkan itu. Nah, kalau adanya wabah ini, saya belum menemukan cek hadis kalau ada wabah seperti ini tutup masjid gitu. Itu saya belum menemukan. Kalau hujan itu memang ada tadi yang Ustaz Zulfan juga sebutkan ya. Dan itu dianalogikan ke sana gitu. Jadi hujan saja boleh di rumah, apalagi ini kayak gitu. Itu kan yang selama ini dijadikan dalil di MUI ataupun di Muhammadiyah. Nah, kemudian yang kedua, ini masalah situasi ini berbeda di Indonesia ini. Situasi dengan Malaysia agak berbeda. Kalau di Malaysia ini campur tangan pemerintahnya, kerajaannya luar biasa dalam mengatasi pandemik ini. Jadi responnya cepat itu ya. Jadi lockdown. Nah, ini di Indonesia ini pemerintah ini ketika Malaysia sudah lockdown, di kita ini masih lalu lalang itu airport, kemudian bandara-bandara itu, pelabuhan-pelabuhan masih terbuka sehingga masih banyak orang keluar ke dalam ini, terutama dari mohon maaf saja dari negara Cina masih banyak itu ya. Nah, kemudian juga tadi setengah hati mungkin ya kata Ustaz dia bilangnya. Memang betul Ustaz ya. Memang betul. Ini. Jadi pasar itu masih ramai, lalu lalang buka warung-warung itu masih buka gitu di sini nih. Jadi kalau kita di Ciputat saja contohnya, kalau kita pergi dari kompleks saya ini kayak nggak ada virus gitu. Kayak nggak ada virus. Walaupun mereka pakai masker gitu. Apalagi ke pasar udahlah itu di warung-warung di penjaga-penjaga penjual di pasar itu mereka tidak menggunakan masker gitu. Jadi biasa aja gitu. So, satu sisi saya merasa gembira ya langsung bergembiranya ya Allah mudah-mudahan selamatkan mereka kan gitu ya. Selamatlah kami ya Allah gitu. Nah itu jadi situasinya mungkin agak berbeda. Nah sehingga begini kaitannya dengan masalah ibadah ini, orang pergi ke ATM bisa, pergi ke pasar bisa gitu ya, waktunya berjam-jam apalagi di pasar ya, atau bekerja ada juga yang bekerja. Ini kenapa ke masjid saja? Ini analoginya kayak gitu tuh Ustaz. Analogi mereka di sini ini ya sebagian kita. Kenapa di masjid saja, ke masjid jangan 5 menit, 7 menit, nggak mau, nggak berani gitu. Nah itu yang alasan mereka yang saudara-saudara kita yang masih ke masjid. Nah jadi kita
bukalah ini apa namanya kelapangan hati juga gitu ya, karena mereka ke masjid itu dalam rangka ibadah. Saya menemukan hadis seperti ini, mohon maaf Ustaz. Misalkan diantaranya nih ya, yang mereka pegangan itu mereka yakin dengan mereka datang ke masjid Allah akan lindungi mereka gitu, Allah akan jamin keselamatan mereka. Itu kan ada hadisnya itu, yaitu hadis Imam Tabrani dan Al-Bazzar gitu ya. Apa kata Rasul? Al-masjidu baitu kulli taqiyin wa qaddamina Allah azza wa jalla liman kana al-masajidu buyutahu ar-ruha war rahmata wal jawaza 'ala sirat. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa gitu. Dan Allah menjamin, wa qaddamina Allah menjamin orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan kegembiraan, dengan rahmat dan kemudahan melintasi sirat. Hadis ini dinilai sahih. Jadi kalau kita diajarkan oleh Nabi masuk masjid saja udah meminta bukakan rahmat ya, bukan penyakit gitu. Itu keutamaannya di situ. Oleh sebab itu satu hal yang wajar gitu. Saya melihatnya jika ada saudara-saudara kita gitu ya yang masih komitmen untuk, saya bilangnya komitmen lebih halus kayak bukan ngeyel ya. Kalau ngeyel agak kasar gitu. Lebih komitmen ataupun istiqomah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Saya sendiri di sini, mohon maaf, di Komplek Telkom ini sebagai sharing saja Ustaz, di Komplek Telkom Girasafika Logoso Ciputat ini, sejak ada turunnya fatwa itu, Masjid DKM itu sudah mendorong, menganjurkan, menghimbau kepada jamaah untuk sholat di rumah. Ya, tapi masjid tetap dibuka. Gitu. Kenapa? Karena ternyata tidak mudah juga kita untuk melockdown masjid itu. Kenapa? Karena jamaah juga ragam. Nah, ini takutnya juga konflik. Kayaknya tetap masih dibuka dan memang ternyata masih banyak itu jamaah itu yang ke masjid. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ya tidak ada masalah. Sampai saat ini kami selamat, kami aman gitu ya. Dan satu komplek bisa dikatakan tadi terkendali mungkin ya, barangkali terkendali, mudah-mudahan begitu. Jadi ini kembali ke situasi, Ustaz. Situasi keadaannya berbeda-beda itu. Jadi sehingga memunculkan tadi perbedaan masyarakat dalam melaksanakan ibadah itu terjadi. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan ini, di sini kan suasana politiknya di Indonesia ini masih kental gitu, karena kita baru saja pilpres ya, pemilu ini. Apalagi waktu kemarin itu di kita ini di sini ada pihak-pihak yang memang nggak suka ada ceramah-ceramah gitu. Sehingga ketika ada virus ini masih sepi, kelompok itu mereka masih senang itu. Mereka kelompok itu yang nggak suka itu senang, gitu, senang. Itu juga jadi bahan pertimbangan itu. Sehingga kemudian ada tadi saudara kita yang masih istiqomah gitu ya. Jadi di antara kita ini umat Islam ya hendaklah harus saling menghargai ya, saling menghormati pendapat-pendapat itu. Ya, mudah-mudahan kita semua intinya ya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja Ustaz, sharing saja dari sini. Terima kasih banyak atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Baihaqi dari Jakarta. Syukran. Saya Arifin, silakan kalau mau ditanggapi. Terima kasih Saya Imran atas informasi tentang Indonesia dan bagaimana kondisi masyarakat terhadap fatwa. Tapi saya melihat sebetulnya pertama adalah kurangnya sosialisasi fatwa ke tengah masyarakat. Itu yang pasti sebetulnya. Karena betul setuju Ustaz. Itu hanya beredar hanya di media. Dan media hanya mengambil kutip-kutipan sepenggal-sepenggal, tidak lengkap. Saya baca dalam fatwa MUI 10 halaman jelas lengkap kali sebetulnya. Baik fatwa MUI 10 halaman atau dengan himbauan Ramadan jelas sebetulnya di mana zon, di mana cara segala jelas. Tapi masalahnya sekarang dia wartawan diangkat yang tidak sesuai kadang-kadang. Jadi bagi saya kadang-kadang ini pemahaman fatwa tidak harusnya fatwa itu oleh MUI disebar ke seluruh masjid, dibuat semua masjid bacakan ya fatwa cukup sebetulnya, dibacakan fatwa tadi sudah cukup. Masyarakat akan paham, pandai baca seolah. Karena mereka tidak paham akhirnya tambah lagi banyak video, akhirnya mereka pun tambah tadi kerahkan. Jadi kalau mereka perlu makan, kerahkan masyarakat untuk membantu sama masyarakat di masjid masing-masing. Masyarakat menjadi posko terhadap keadaan. Masyarakat menjadi center sebetulnya. Jadi yang kira-kira tidak perlu tali jangan keluar,
Kemudian ada bantuan masuk kepada masjid, sehingga masjid berperan secara sosial di tengah masyarakat. Tapi kalau makanya saya katakan, kita bukan kita tutup masjid, kita kadang tidak berjamaah. Tapi juga bukan jamaah, macam saya di Perlis atau di Malaka, tetap ada jamaah, tapi 3 orang Jumat. 3 orang dibatasi, lebih 3 nggak boleh. Karena ikut Hanafi. Hanafi Jumat boleh 3 orang. Syafi'i 40, Maliki 12, Hanafi 3 orang boleh. Maka mereka pakai Hanafi sekarang 3 orang Jumat boleh tetap jalan. Di Masjid Negara tetap ada tarawih, tapi untuk orang masjid sendiri dan untuk petugas kebersihan. Ustadz Arifin. Ya. Oh sorry, teruskan dulu. Ya. Jadi sebetulnya bukan dilarang masjid sebetulnya. Kondisi kita menjaga jamaah, tapi pemahaman masyarakat yang maksudnya keilmuan. Termasuklah Muhammadiyah pun harus dipahamkan ke bawah, ke jamaah Muhammadiyahnya. Jadi kita masalahnya ada karena simpang siurnya informasi lah, akhirnya mereka ambil langkah masing-masing. Sekarang itu sebetulnya walaupun kita tetap menghargai pendapat mereka. Karena nanti kalau terkena, bukan hanya satu yang kena, semuanya akan kena sebetulnya. Kemudian terlihat Ustaz kata bahwasanya hadisnya. Hadis kan khaufun, hanya soalnya man sami'an nida malam jamna wa min itba'i udrun. Qala al udrun khaufun aw malun. Uzur boleh tidak ke masjid, takut atau sakit. Jadi ini nggak ada wabah betul. Tapi ada takut nggak? Ini takut, kena wabah kan takut sebetulnya. Jadi dengan takut maka orang kata maka kena wabah takut. Satu kedua. Jadi kita katakan bahwasanya walaupun mereka bukan orang tetap istiqomah silahkan, tapi saya bukan karena istiqomahnya, karena informasi secara keilmuan tidak masuk ke masyarakat sebetulnya. Kecuali kalau betul terpaksa ke pasar, itu bahan pokok betul. Sini pun masih boleh, kita ke pasar masih boleh, tapi dengan syarat betul-betul kita harus jaga jarak segala macam, tetap betul. Kemudian bukan soal masjidnya saya katakan sebetulnya. Kalau kita menengok kepada video virus corona, bayangkan ada orang terpapar misalnya, dia megang pintu, kita megang pintu yang sama kena, tengok. Dia terpapar, dia mungkin ke kamar mandi, dia pegang tempat sendal, kita boleh kena. Jadi bayangkan, karena kita tidak tahu siapa yang kena nggak kena sekarang, karena gejala ini dia tidak tahu sebelum 2 minggu. Itu masalah sekarang. Jadi orang yang terkena hari ini, ya tengok sekarang, macam sekarang kasusnya kalau jauh-jauh lah. Yang kemarin di Malaysia, 35 orang daripada santri daripada Temboro, Pak udah cek semuanya di Indonesia, kesehatan khusus aman. Masuk sini kena semuanya 32 orang, bayangkan, positif. Bayangkan. Jadi antara di mana kondisi yang terjadi sebetulnya. Jadi kondisi jemaah tabligh berapa banyak tempat yang terjadi hari ini. Kita bukan mereka tidak kuat, tapi misalnya penjagaan kita tidak tahu. Ini virus yang gaib masalahnya, nggak nampak dan gejalanya tidak tahu sebelum 2 minggu. Kan susah jadinya kita. Kita nggak tahu siapa yang kena hari ini. Katanya mengambil preventif sebetulnya, semuanya dianggap kena dulu. Kecuali yang tidak kena. Bukan semua nggak kena, kalau yang kena nggak. Semuanya kena, kecuali yang tidak kena. Itu, maka bilang itu, maka ulama menjaga itu sebetulnya. Jadi saya rasa itu memang istilah kita nggak perlu istilah ngeyel, nggak perlu lah. Bagi saya bukan ngeyel sebetulnya. Ya karena sebetulnya informasi tidak sampai ke bawah. Kemudian tadi keperluan asas tidak dijamin. Kalau dijamin, siapa nggak mau? Ngapain orang keluar rumah capek-capek sebetulnya? Betul, siapa nggak jamin keperluan asas? Basnas turun tangan semuanya, masjid turun tangan, orang kaya jamaah haji turun tangan. Kalau perlu uang yang mau umrah untuk sana semuanya. Ya, haji jangan ya, yang mau umrah. Malah haji pun nggak apa-apa. Macam orang ibu di Kashmir. Ada ibu di Kashmir itu mau haji. Semua uang haji, karena haji dibatalkan, semua uang haji untuk bantu orang susah. Uang haji semuanya. Tengok. Bisa nggak kita kayak gitu sebetulnya hari ini? Jadi bagi saya, soal ekonomi, bab lain kita bicarakan. Soal ibadah, bab lain kita bicarakan. Ekonomi, solusinya ekonomi sebetulnya. Bantuan segala macam dikerahkan. Jangan dicampur gara-gara ekonomi, kacau semuanya sebetulnya. Jadi bagi saya, solusi ekonomi dengan ekonomi, solusi ibadah dengan ibadah sebetulnya, baru kita ada dalam ilmu sebetulnya. Jadi kita wajib menghormati ukhuwah sesama kita, jangan sampai putus gara-gara corona. Ini udah kena corona, putus ukhuwah lagi kan kacau nih ya. Nanti lebih susah lagi nanti hidupnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Oke, baik Ustaz ya. Ini sudah hampir jam 7. Saya pikir sudah cukup. Nanti yang ingin bertanya bisa langsung japri Ustaz Arifin. Dan saya buka saya Ustaz Mas Zulfan. atas nama MDMC dan PCIM. Ya, Mbak Beta. Iya.
ini kayaknya kalau kita lihat semua tadi yang entah yang itu ngeyel atau yang entah masih konsisten, seperti kan masalahnya itu masalah pada ngejar apa pahala ya. Semuanya masalahnya pada ngejar pahala ya. Mungkin ada satu ayat yang barangkali ya Ustaz, yang seperti itu tuh koordinasi masing-masing masjid. Kan jamaah-jamaah itu pada pergi ke masjid, mereka percaya paling tidak pada imamnya atau pada ustadz setempat gitu ya Ustaz. Kalau misalkan per masjid itu ada yang bisa memberitahu ya, contoh daripada sifat para ansor yang dipuji oleh Allah itu kan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah ya. Ithar. Artinya masing-masing ya betul. Kita semua sedang ingin mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dan itu kalau kita merasa itu sebuah keperluan atau kebutuhan, tetapi kita mendahulukan kepentingan yang lain yang lebih utama. Mungkin yang seperti ini mungkin yang perlu diberikan semangat atau pengertian kepada para jamaah yang mesti harus juga wajib ke masjid, entah apapun mereka punya dalil yang luar biasa itu ya, dalil segala macam yang rumahnya orang yang bertakwa yang memang sudah dijamin, yang itu kan kalau dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Pada saat seperti ini, walaupun kita sangat menginginkan pahala-pahala itu, tapi sebenarnya ketika kita ada sifat ithar seperti sifatnya orang-orang Ansar yang mendahulukan keperluan orang lain daripada keperluan sendiri, justru itu sebenarnya nilai yang terbaik. Itu juga termasuk dari jihad dan pengorbanan kita untuk tidak ke masjid, untuk yang memang kepingin banget harus wajib ke masjid. Wallahu a'lam ya Ustaz. Iya betul. Saya setuju itu. Karena kita tidak tahu kita tuh pembawa karir, virus tidak pembawa karir. Malah kita keras ke sana malah jadi dosa. Saya pandang sebagai egoisme. Iya, egoisme ibadah. Egoisme ibadah saya bilang. Ini bukan hanya untuk orang Islam aja. Orang Kristen juga egoisme ibadah. Tapi sepertinya koordinasi per masjid kalau Ustaz. Siapa yang dipercaya oleh masyarakat setempat itulah yang sekarang masalah sekarang harusnya MUI berperan, Dewan Masjid berperan. Ya sekarang Ustaz kan tadi yang sudah Ustaz sampaikan sepertinya memang sulit untuk menyatukan itu semua. Jadi sekarang ya divisi-divisi saja Ustaz, para ustadz dan para prominent leaders, para prominent scholars atau imam-imam masjid-masjid masing-masing itu yang mesti memberikan justru masalahnya. Perlu fatwa UMUI yang 10 halaman itu dimasukkan ke koran lengkap, bayar korannya kalau perlu. Panggil wartawan mengutip nggak jelas semuanya, bayar koran dibayar. Ya, satu halaman penuh fatwa MUI. Itu caranya kalau perlu sebetulnya. Terima kasih Arifin. Ya. Baik. Barakallah Ustazah Bita. Oke. Ustaz Arifin begitu Ustaz Arifin ya. Sudah jam 7. Kita berbuka. Sekali lagi jazakumullah khairan atas pencerahannya Ustaz Arifin. Saya tidak perlu menyimpulkan, semuanya sudah bawa catatan sendiri dan ini Mas Ulin ini merekod acara ini. Dan semoga barokah untuk semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga barokah, selamat berbuka. Dan insya Allah kita ketemu lagi. Oke? Majelis saya kembalikan kepada Mas Ulin. Ya, Mas Ulin ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Mau difoto ini? Seperti biasa, selfie bersama dulu. Monggo dinyalakan. Bu Yati, Mas Haris. Wah, ada selfie, sebentar. Ini. Oke. Selamat bulan dari. Mimi nggak ngomong. Wah, Imran makan enak tuh. Udah buka Jakarta? Sudah itu. Sudah. Udah belum nih? Selfie-nya udah ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ampun sih, Mama nih kok nggak mendukung. Apa tuh, Imran? Oke ya. Siap. Arifin ya. Terima kasih Ustaz Arifin. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Jazakallah Ustaz. Terima banyak ya Ustaz. Ustaz berbuka puasa. Yang enak Ustaz Imran, udah makan dia. Yang enak Ustaz Imran.